Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Dafal Fariza hadir untuk menyampaikan informasi terkini seputar bagaimana cara menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan. Berikut kami sajikan berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Peningkatan laju inflasi, penurunan daya beli masyarakat, serta percepatan digitalisasi keuangan menjadi isu utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini menuntut langkah strategis dan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, pelaku usaha, serta masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berkelanjutan. Inflasi menjadi salah satu tantangan paling nyata dalam perekonomian Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun karena pendapatan yang dimiliki tidak lagi sebanding dengan harga kebutuhan sehari-hari. Hal ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam menghadapi tekanan inflasi, peran pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian harga pangan, subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan distribusi dan rantai pasok. Sementara itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter yang berhati-hati, seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar, guna menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan laju inflasi agar tetap berada dalam target yang telah ditetapkan. Selain inflasi, penurunan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian serius. Daya beli yang melemah dapat berdampak pada menurunnya konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika konsumsi menurun, aktivitas produksi dan investasi juga berpotensi melambat, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. Berbagai program bantuan sosial, insentif pajak, serta penciptaan lapangan kerja terus dikejarkan guna menjaga pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga menjadi fokus utama. UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Di sisi lain, percepatan digitalisasi keuangan menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi modern. Layanan keuangan digital seperti pembayaran non-tunai, perbankan digital, dan dompet elektronik kini masih semakin masif digunakan oleh masyarakat. Digitalisasi keuangan dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan, serta mendorong inklusi keuangan nasional. Namun demikian, percepatan digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Masih terdapat kesenjangan literasi digital dan keuangan di tengah masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait penggunaan layanan keuangan digital secara aman dan bijak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko seperti maraknya pinjaman online ilegal, penipuan digital, serta pengelolaan keuangan yang tidak sehat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah bersama otoritas keuangan terus mendorong peningkatan literasi dan edukasi keuangan digital. Sosialisasi mengenai penggunaan layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai regulasi menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memanfaatkan digitalisasi sebagai peluang, bukan ancaman. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri keuangan digital juga dilakukan guna melindungi konsumen. Pengamat ekonomi menilai bahwa menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat, pola konsumsi yang bijak, pengelolaan keuangan yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam menciptakan keramanan ekonomi. Dalam konteks ini, digitalisasi keuangan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan dukungan kebijakan yang tepat. Digitalisasi berpotensi memperkuat sektor UMKM, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan nasional. Pemirsa,
Di tengah tekanan inflasi, penurunan daya beli, dan percepatan digitalisasi keuangan, stabilitas ekonomi Indonesia memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh elemen bangsa, kebijakan yang tepat, sistem keuangan yang inklusif, serta masyarakat yang adaptif dan literat dalam menjaga ketahanan ekonomi menjadi kunci utama dalam finansial di Indonesia atau sektor nasional. Dengan kerjasama yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan tetap melangkah menuju pertumbuhan yang stabil dan berkeadilan demi menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Sekian dari saya, terima kasih.